kasih Tuhan, warga surga senantiasa yang tetap mengikuti program surga dalam serangkaian rally KKR penginjilan jalanan bersama Raja Wali Tim. Kami senantiasa sedang ada di pusat kota Manado, persisnya ada di depan IT Center Manado. IT Center Manado, dan saat ini kami akan melaksanakan misi surga pada tahap yang ke-77. Dan kita akan terus menikmati zaman kuasa Tuhan, kita akan terus menikmati kedahsyatan Tuhan. Dimanapun pemirsa, dimanapun warga surga berada, mari saudara tahu, ikuti program ini, bagikan lagi kepada setiap orang-orang yang kita kenal untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekali lagi saya Pendeta Jerry, saya Ketua Tim Raja Wali. Kami ada di tahap ke-77 di pusat kota, persis ada di IT Center. IT Center Manado untuk melaksanakan misi surga di pandemi COVID-19 ini. Intinya adalah supaya betul-betul kita kuat dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Cek 1 2. Cek 1 2 1 2 cek. Satu dua. Cek 1 2. Baik. Shalom, shalom umat Tuhan, warga surga yang ada di pusat IT Center. Mungkin Anda kaget kenapa tiba-tiba ada mic atau tiba-tiba ada suara terdengar hari ini. Saudara, saya Pendeta Jerry Sayer sebagai Ketua Tim Plan Harvester Misi Raja Wali Tim, saudara, kami sedang melaksanakan misi surga dalam serangkaian rally KKR penginjilan jalanan. Sudah ada pada tahap yang ke-77. Ketika kami mendapatkan izin langsung dari Polda, maka kami melaksanakan misi surga ini. Dan Anda mungkin berkata, kenapa ada KKR di jalanan? Saudara, misi surga yang kami laksanakan itu justru karena adanya pandemi COVID-19 atau Corona yang sampai hari ini belum berhenti, dan membuat ada banyak umat Tuhan atau khusus orang Kristen itu tidak bisa beribadah lagi di dalam gereja. Kenapa? Karena gedung-gedung gereja atau tempat-tempat tertutup itu mudah sekali virus itu masuk. Karena itu kami melaksanakan misi surga ini di tempat-tempat terbuka, di pusat-pusat kota, di tengah-tengah kampung, bahkan di pasar-pasar kami masuk, dan sudah berkeliling sesuai saudara selama 77 tahap sampai hari ini. Dan hari ini kami ada di IT Center di sini kerjasama dengan pihak pengelola untuk senantiasa membagi berkat kepada semua masyarakat yang ada di Kota Manado. Sebelum kami memulaikan KKR ini, maka saya akan menjelaskan dulu tentang protokol kesehatan yang harus kita perhatikan dan tidak bisa lalai. Yang pertama, kita dianjurkan untuk senantiasa tetap memakai masker. Kenapa? Karena virus ini masuk itu lewat mata, hidung, dan mulut. Karena itu kita dianjurkan untuk tetap pakai masker, jangan lalai, harus tetap pakai masker. Yang kedua, menjaga jarak, dan yang ketiga, rajin mencuci tangan. Setelah dikatakan supaya senantiasa kita tetap menjaga imun tubuh kita. Ini penting atau protokol kesehatan, karena virus itu masuk lewat cara seperti itu. Jadi tangan kita mungkin tidak sedang pegang mulut atau hidung, dia masuk virus di situ. Jadi kita dianjurkan untuk senantiasa tetap memakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak serta menjaga imun. Nah, saudara tahu ini protokol kesehatan yang perlu ibu bapak perhatikan, karena virus itu kita tidak lihat, tapi dia masuk lewat cara seperti itu. Nah, saudara, Indonesia bahkan dunia ini virus ini belum berhenti, belum ada obatnya. Kita perlu berhati-hati, perlu waspada untuk menghindari virus ini. Nah, saudara tahu, kami di samping memberitahukan protokol kesehatan, kami memberitahukan protokol surga yang perlu kita perhatikan, yaitu menjaga iman kita supaya tetap terkoneksi dengan surga. Kalau iman kita kuat, jiwa kita tenang, tubuh kita pasti sehat, kita akan diberkati, bahkan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom, shalom.
Oke, puji Tuhan. Selamat sore buat setiap warga Kota Manado yang dikasih diberkati Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Sore hari ini kami Harvester Ministry Raja Wali Tim ada di putaran IT Center Kota Manado dalam misi pelayanan penginjilan outdoor atau penginjilan jalanan. Tentunya di tahap yang ke-77 oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus kami ada di tempat ini. Dari beberapa tahap sebelumnya kami lewati semua karena anugerah Tuhan. Dan kembali kami ada di IT Center untuk bersama-sama beribadah dalam masa pandemi COVID-19. Kita tahu, kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang hebat, yang luar biasa, yang senantiasa menjaga, menyertai, bahkan melindungi kita dari segala macam virus apapun. Dan di siang menjelang sore hari ini mengajak setiap warga masyarakat yang ada di Kota Manado, lebih khusus yang ada di IT Center, bersama-sama kita bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah saat ini. Haleluya. Sama-sama kita menaikkan pujian. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu sebab Engkau dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita yang merasakan kebaikan Tuhan dalam masa-masa pandemi, nyanyi sama-sama, katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu dan tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang ada di sini boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara kita warga masyarakat Kota Manado yang rindu lebih lagi memuji Tuhan Yesus? Boleh katakan amin. Amin. Yang ada di sebelah sana boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan yang luar biasa. Dia Raja, Dia Tuhan, Dia Tuhan yang atas kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mengiringi alunan musik dan bertepuk tangan bagi Yesus. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan kami. Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh hebat.
kasih anugerah-Mu kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Mari yang mengasihi Tuhan, umat-umat Tuhan, berikan tepuk tangan yang penuh meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Nyanyikan sama-sama semua. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Dia yang Kaulah Tuhan kami, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Kau yang berjaya, semesta suci mendebar. Semuanya nyanyikan sama-sama. Anugerah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari yang mengasihi Tuhan, kasih tepuk tangan yang paling baik bagi Dia. Haleluya. Kami bersama menyanyikan, bersyukurlah, syukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Dia yang Kaulah Tuhan kami, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Ya penolong yang beri hidup, Kau yang berjaya, seluruh semesta suci. Semuanya siap melompat, jangan di sini. One, two, go, go. Anugerah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat. Kasih-Mu tiada. Yeah, 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 yeah. Kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan selamanya. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini, sebab hanya Tuhan yang ditinggikan. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Kita aman dalam lindungan yang maha tinggi. Apapun yang sementara terjadi dan sementara kita alami dalam masa-masa pandemi COVID-19 atau virus corona, satu hal yang perlu kita tahu dan kita yakini, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan kami ada di kota Manado, Sulawesi Utara, di seputaran IT Center di tempat ini. Dengan satu tujuan kami ada di sini bersama dengan Harvester Ministry Raja Waliti dan seluruh warga masyarakat kota Manado yang Tuhan cintai dan Tuhan kasih. Kami datang untuk bersyukur dan menyembah Engkau. Your creation, Kau hadir di tempat ini. Kau Allah, Kau Tuhan yang tidak pernah berubah. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan di hari ini Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ada di tempat ini, di mana kami berada dalam satu misi kerajaan sorga, mengadakan rally KKR penginjilan jalanan Harvester Ministry Raja Waliti. Dengan izin dari kepolisian daerah Polda Sulut, kami bergerak untuk memberitakan kabar baik. Kami bergerak untuk memberitakan kabar sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Di mana apapun yang terjadi, virus, penyakit, apapun yang sementara alami, kami tidak perlu takut, kami tidak
kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di tempat ini. Biar Tuhan punya nama dimuliakan di tempat ini. Tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Ada Shekinah glory, ada damai sejahtera yang turun bagi setiap kami. Dan kami merasakan sukacita yang luar biasa. Kami berdoa, kami tabiskan kebaktian, kepemudan rohani atau relika kekayaan Harvester Ministry tim Raja Wali di tempat ini. Dalam satu nama yang ajaib, nama yang memberi kuasa, nama yang memulihkan, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Kita ada di sini, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Bila setiap kerinduan kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa syukur kami bawa ucapan syukur kami. Haleluya. Haleluya, menyembahmu di sini. Ku percayakan, ada bagiku, amin. Ada bagiku. Mari sekali lagi, warga masyarakat yang mengasihi Tuhan katakan, Bapakku datang. Menyembah Kau di tempat ini Tuhan. Percayakan, ada bagiku, Mari dengan segenap hati kita warga masyarakat katakan sama-sama. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa Tuhan, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kami datang Tuhan bersyukur sore hari ini Tuhan, sebab Engkau Tuhan kami yang tidak pernah tergantikan oleh apapun. Mari nyanyikan sama-sama, Bapakku datang. Amin. Dengan segenap hatimu menyembahmu di sini. Ku percayakan, ada bagiku Tuhan. Oh, sekali lagi sama-sama, Bapakku datang. Bapakku datang. Menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percayakan, ada bagi kami yang ada bagiku. Mari semua umat Tuhan sama-sama katakan,
usah takut. Amin. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang. Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Kau pembimbing saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan. Mari dengan lembut setiap kita yang ada di tempat ini semuanya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Yang merasakan kedahsyatan Tuhan dalam hidup saudaranya, semuanya katakan, ku nyanyi ya lapa syikana lapa lapa lapa, you worship, kami sembah. Ku nyanyi kami akan setiap sembah kami di kota Manado, kota yang kami kasih dan kami cinta. Kau beracara bagi setiap kami, ajaib perbuatanmu Tuhan.
saatnya tiba Tuhan. Kau mencari orang-orang yang merindukan lawatan-Mu Tuhan. Dan Engkau menjumpai setiap kami yang ada di kota Manado, Sulawesi Utara. Di negeri kami meninggikan Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain yang olehnya kami disembuhkan. Tidak ada nama lain yang olehnya kami dipulihkan. Tidak ada nama lain yang olehnya kami diselamatkan. Selain nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, katakan kehendakku, katakan ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, kan teguh bersama-Mu. Jadikanku bersama-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Untuk bermulia, sama-sama katakan semuanya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, katakan kehendakmu, ku serahkan, ku serahkan. Jamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku Tuhan. Yeah, yeah. Oh Tuhan, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu Tuhan. Untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Segala puji, segala syukur bagi Tuhan semesta alam. Yesus Kristus namanya. Saat ini Tuhan kami siap bersorak, bergirang, meninggikan, memuliakan nama di atas segala nama. Kami siap memuji Engkau, Tuhan Yesus yang luar biasa. Semua kita yang ada di sini bersama-sama yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Saudara, kalau saya katakan Yesus, semua yang ada di sini bersama dengan singers katakan dahsyat dan luar biasa. Oke? Bersama dengan musik. Kita mulai. Yesus. Yesus. Ada yang kurang. Kalau saya katakan kota Manado, saudara katakan diberkati. Amin. Amin. Manado. Diberkati. Lagi Manado. Diberkati. Iya, ada yang kurang lagi. Kalau saya katakan IT Center, sama-sama kita katakan diberkati. Oke? Karena kita ada di seputaran IT Center. IT Center adalah bagian misi sorga untuk menjangkau jiwa-jiwa lewat penginjilan jalanan di tempat ini. IT Center. Diberkati. IT Center. Diberkati. Yesus. Yesus. Manado. Diberkati. Manado. Diberkati. Lagi Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus luar biasa. Allahku dahsyat. Mari sama-sama berikan tepuk tangan. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, sama-sama nama Yesus kita semua. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi,
suara yang keras. Come on. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Dengan iman saudara nyanyikan pujian ini. Satu suara sama-sama. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud. Allahku dahsyat, berkuasa. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat.
sama-sama dapat menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan di sore hari ini. Saudara yang lemah percaya, terima kekuatan yang baru. Ada yang sakit, terima kesembuhan. Ada yang terikat, tertutup jalan, terima jawaban dari Tuhan Yesus. Bahwa kami Tuhan untuk menggenapi setiap rencana. Sebab bagimu tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Kami terus bersyukur kepadamu dan terus menyembah Kau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Mari kita sembah. Tuhan, Kau sempurna. Amin Tuhan. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Katakan sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamamu di jalanmu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari semua kita yang ada di sini, yang di seputar hati center, sama-sama kita nyanyikan pujian. Katakan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Katakan, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Tanda mujizat sertai setiap langkahmu. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersama kami di dalamku. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Amin. Kesaksian yang kepada firman Tuhan disampaikan, kita semua diberkati Tuhan. Lebih lagi kita mau bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu.
Tuhan. Ku mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Ku masuk dengan hati tulus. Menyembah yang Maha Kuasa. Kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ada di pusat kota Manado ini, depannya IT Center ya Tuhan. Kami senantiasa sedang melaksanakan apa yang Kau kehendaki, di mana misi surga Reli KKR pengingat jalan menetap yang ke-77 pada hari ini. Kami tahu ya Tuhan, biar umat Tuhan banyak mau dengar suaramu kami mau dengar berita akhir zaman, berita di mana kami mau tahu ya Tuhan bahwa keadaan dunia akhir zaman sedang menghadapi keadaan yang penuh dengan misteri, di mana pandemi COVID-19 yang sampai hari belum berhenti. Tetapi kami percaya Tuhan, kami masih punya Tuhan penguasa langit dan bumi yang menciptakan langit dan bumi, yang lebih tahu kehidupan kami umat Tuhan. Karena itu ya Tuhan, dimanapun suara ini terdengar, biar yang mendengar dapat dipulihkan, yang mendengar dapat mengalami pemulihan kelepasan, terlebih dapat jawaban ya Tuhan. Karena kami tahu ketika dunia mengalami kegoncangan, maka umat Tuhan banyak yang terhuyung-huyung menuju pembantaian, banyak yang kehilangan tujuan, kehilangan status yang jelas. Tetapi kami percaya kami masih punya Yesus yang luar biasa, yang sanggup memberi jawaban, yang sanggup memberi kepastian bagi kami. Terima kasih dimanapun saya terdengar, biar jiwa-jiwa yang mendengar, umat Tuhan yang mendengar, mereka dapat dilepaskan, dapat dibebaskan, dapat jawaban, dapat menemukan kepastian. Oh, ada juru selamat di dalam Yesus Kristus, ada kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Dan haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami boleh masih bisa beribadah, masih bisa bersekutu di tempat terbuka seperti ini. Karena kami tahu kami punya Tuhan, tidak pernah terbatas kuasanya, tidak pernah dapat dibatasi kuasa Tuhan. Tuhan Yesus yang sama 2000
Haleluya. Yang siap dengan firman sama-sama katakan haleluya. 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 Shalom, shalom warga surga. Saya menyapa buat pemirsa yang menyaksikan live streaming ini, yang senantiasa tetap standby, yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Kami ada di pusat kota, persis ada di IT Center, saudara. Dan kami senantiasa ada di tahap yang ke-77, serangkaian menjalankan misi surga, di mana Tuhan membawa kami untuk pergi ke pasar-pasar, ke pertigaan-pertigaan kampung, ke pusat-pusat kota, ke terminal-terminal. Kenapa? Tempat-tempat yang kami tuju itu tempat-tempat terbuka. Kenapa? Misi utama ini karena justru munculnya pandemi COVID-19. Karena itu Tuhan membawa kami di tempat-tempat terbuka seperti ini. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah karena corona ini membuat banyak umat mengalami tekanan, ketakutan, hidup di rumah kegelapan. Banyak umat Tuhan mengalami kehidupan yang sakit karena sebetulnya bukan karena corona, tapi imun yang turun, jiwa goncang akibatnya banyak yang sakit. Tuhan mau umat Tuhan bangkit, tetap kokoh berdiri. Kenapa? Sebab kita masih punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Kita cuma perlu meresponi, cuma perlu mendengar suara Tuhan, supaya kita tahu bersama keadaan dunia boleh bergoncang, corona boleh muncul, tapi kita masih punya Yesus. Kita masih punya Tuhan yang hebat dan luar biasa, yang tidak pernah berubah. Dia sampai hari ini masih berkuasa, masih bisa mengubah segala-galanya. Karena itu warga surga umat Tuhan yang ada di Manado, dimanapun suara terdengar, saudara tahu Tuhan cuma minta supaya kita dengarkan firman Tuhan, dengarkan suara Tuhan akhir zaman, senantiasa supaya kita tetap kokoh berdiri, tidak goyah, tidak takut, tidak bimbang, tetapi memandang pada Yesus yang luar biasa. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Umat Tuhan, munculnya COVID-19, munculnya corona yang sudah menjadi pandemi, itu membuat ada banyak umat Tuhan mulai mengalami kegoncangan. Sadar atau tidak sadar, saudara tahu, sekarang ini umat Tuhan banyak yang hidupnya tertekan, ketakutan. Kenapa? Karena corona sampai hari ini bukan berhenti, bahkan masih bertambah-tambah jiwa, masih bertambah-tambah jiwa yang meninggal, baik di Indonesia, di luar negeri, sampai hari ini, saudara. Dan belum berhenti sampai hari ini. Nah, ini mengakibatkan banyak umat Tuhan lebih mengalami kegoncangan. Ingat, saudara tahu, iblis pergunakan kesempatan ini untuk membuat umat Tuhan hidup dalam ketakutan, di lembah kekelaman, dan berputus asa. Bahkan ketika virus corona muncul, terjadi kegoncangan di mana-mana, ekonomi bergoncang, banyak terjadi kegoncangan di mana-mana. Anda lihat sekarang bahkan Indonesia sudah mulai demo sana sini. Itu kenapa? Karena bersamaan dengan kegoncangan terjadi, itu semua sedang muncul sekali, muncul semuanya, satu kali muncul. Itu tandanya pengenapan firman Tuhan, bahwa apa yang ditulis, apa yang senantiasa difirmankan, itu sedang terjadi, sedang dinyatakan. Karena itu Tuhan mau bicara buat kita semua, Tuhan mau ingatkan kita semua bahwa semua ini akan terjadi. Tetapi Tuhan katakan Dia mau cari umat kepunyaannya yang tetap berfokus, tetap berdiri kokoh, tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Dia berjanji, janjinya ya dan amin. Haleluya. Kita bilang, barang siapa bertahan sampai akhir zaman, barang siapa tetap bertahan, maka dia akan mendapatkan upah atau mahkota. Saudara tahu, hari-hari ini gereja Tuhan sedang diperangkat dengan masa penyucian, masa pemisahan. Dunia akhir zaman senantiasa sedang menghadapi namanya gereja dipisahkan. Mana yang domba, mana yang kambing, yang domba sebelah kanan, yang kambing di sebelah kiri. Masa akhir zaman ini Tuhan sedang mempersiapkan mana yang disebut perempuan-perempuan yang bijaksana, yang mempersiapkan pelita tak menyala, dan mana perempuan-perempuan yang tidak
preman juga, tapi sudah lama. Dan karena bertobat sudah lama. Dari kehidupan saya yang lama, tahun bertahun 97 saya bertobat. Tapi sebelumnya kehidupan saya itu kehidupan yang tidak jelas dan tidak pasti. Kalau saya mau bersaksi terlalu panjang. Tapi intinya adalah kami orang-orang semua yang tidak diperhitungkan. Orang-orang semua yang tidak berharga lagi. Orang-orang yang rusak awalnya, tidak punya tujuan. Orang-orang yang hidupnya hancur-hancuran, tidak punya masa depan, kehilangan status. Tetapi ketika Tuhan memakai, ketika Tuhan mengangkat kami, berjumpa dengan Yesus, hidup kami jadi berubah. Itu membuat kami sadar bahwa memang kami masih punya kehidupan yang punya tujuan. Kita masih punya tujuan yang luar biasa. Dan hanya Yesus yang sanggup, yang mampu memberikan tujuan hidup kita. Karena itu umat Tuhan, misi sesungguhnya di mana Tuhan bawa kami dalam pengirian jalan ini adalah karena munculnya pandemi COVID-19. Umat Tuhan tidak bisa beribadah, gereja-gereja ditutup, tetapi Tuhan datang untuk memberitahukan bahwa Tuhan Yesus yang ajaib sanggup memberi jawaban buat kita semua. Katakan haleluya. Saudara tahu, kalau mau dilihat dari sisi positifnya, corona muncul, itu kenapa? Atau Tuhan izinkan? Karena sebelum corona muncul, ada begitu banyak umat Tuhan gereja lokal sudah hidup di zona nyaman. Banyak hidup di zona nyaman. Kehidupan gereja lokal akhir zaman sebelum COVID muncul terlalu banyak di zona nyaman. Gereja-gereja berusaha untuk membangun tembok-tembok, mendirikan dogma-dogma, aturan-aturan gereja yang mengkerdilkan iman kekristenan. Akhir zaman saya memberitahu, setiap gereja lokal, pemimpin-pemimpin, oknum-oknum pemimpin sekarang, khusus pemimpin gereja, menciptakan dogma-dogma, aturan-aturan yang mengkerdilkan iman, sehingga banyak sekali jemaat-jemaat Tuhan, mereka bukan percaya, bukan beriman, bukan berakar pada firman, tapi berakar pada denominasi, pada golongan mereka. Itu sebelum COVID-19. Banyak umat Tuhan, gereja-gereja lokal, pemimpin-pemimpin sibuk urus uang, sibuk urus kolektor, sibuk urus perpuluhan, semua berfokus pada uang. Mereka sudah keluar, sudah hidup di zona nyaman. Ketika Tuhan munculkan, izinkan corona, semua tembok-tembok dihancurkan, peraturan-aturan manusia yang dibangun dengan hikmat manusia dan filsafat yang kosong itu dibongkar, itu dihancurkan, supaya Tuhan mau semua berpusat pada kerajaan surga, pada kebenaran, pada Yesus Kristus, pada aturan surga. Itu yang Tuhan mau. Jadi posisi positif corona adalah supaya Tuhan membongkar semua aturan-aturan, topeng-topeng yang dibangun oleh dasar keakuan, kesombongan, itu dihancurkan supaya semua orang berbalik, takut akan Tuhan, cari Tuhan, cari Yesus Kristus, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Karena ini waktu Tuhan yang kita bawa. Waktu Tuhan mau ingatkan kita semua supaya sadar kembali pada jalan yang benar, sadar berbalik kepada Tuhan, sadar supaya keluar dari zona nyaman, lepaskan topeng-topeng, selubung-selubung yang menutupi kita, supaya kita jadi umat Tuhan yang benar-benar hidup benar, memiliki status yang benar, status yang jelas, punya kebenaran yang sejati hanya dalam Yesus Kristus. Katakan haleluya. Akhir zaman Tuhan membongkar semua segala sesuatu yang dibangun dengan dasar hikmat manusia, filsafat yang kosong. Tuhan membongkar semua supaya umat Tuhan sadar kita masih punya Yesus, Tuhan yang besar, Raja di atas raja, Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang berkuasa, bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Katakan haleluya. Biar suara ini terdengar supaya umat Tuhan datang dan berbalik, percaya kepada Yesus. Corona boleh muncul, kesulitan boleh ada, tapi Yesus ada bersama kita. Dia Tuhan yang hebat, menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Katakan haleluya. Bilang sama-sama puji Tuhan. Haleluya. Kita masuk firman Tuhan. 2 Tawarik 20. Ada cerita di sini yang perlu kita dengar. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 mulai. Firman Tuhan, setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang Tuanku. Ada berita datang pada
yang cari Tuhan. Ada satu ayat bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dengar baik-baik, ada ayat berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu beban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Umat Tuhan, akhir zaman banyak sekali kekristenan yang hidupnya di lembah kekelaman, letih, lesu, dan beban berat. Kenapa? Penyebab umat Tuhan, penyebab gereja Tuhan hidup dalam keadaan letih, lesu, beban berat. Itu kenapa? Karena yang pertama, sudah kehilangan kelaparan, kehausan akan kebenaran, akan Tuhan. Umat Tuhan ada di zona nyaman, sudah tidak punya kerinduan, kelaparan untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan atau beribadah. Itu penyebab yang pertama, sehingga gereja Tuhan hidup dalam keadaan letih, lesu, beban berat, karena tidak ada kelaparan lagi untuk mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, rindu dan lapar, mengalami, merasakan berjumpa dengan Tuhan. Itu yang menyebabkan gereja Tuhan hidup di lembah kekelaman, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Tetapi Tuhan mau hari-hari ini, mari cari Tuhan, bangkitkan semangat kerinduan kita untuk lapar dan haus akan kebenaran, akan Yesus Kristus Tuhan. Katakan haleluya. Alkitab bilang Yosafat mencari Tuhan. Kita diingatkan akhir zaman. Mungkin Anda bilang, Pak Pendeta, saya seorang Kristen bertahun-tahun, masa kita mau cari Tuhan? Alkitab bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Gereja akhir zaman, kita tidak pernah sadar yang kita cari yang ditambahkan, yang kita cari bonus. Yang Tuhan mau adalah cari sumbernya, cari Tuhan, temukan Dia, alami dengan Tuhan. Tuhan mau kita bukan cari Tuhan cuma sekedar cari Tuhan, tetapi temukan Dia, alami berjumpa dengan Yesus. Maka engkau akan jadi umat Tuhan yang betul-betul mengalami berjumpa dengan Yesus yang luar biasa. Maka engkau akan tinggal di bumi sama seperti di surga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sudah kurangnya umat Tuhan akhir zaman yang disebut punya kelaparan, kehausan akan firman Tuhan. Karena itulah terjebak dengan keadaan letih, lesu, beban berat. Yosafat mendengar berita yang besar. Berita akhir zaman adalah, kita dengar berita-berita sekarang, kegoncangan di mana-mana. Di mana-mana Anda lihat televisi, ada tsunami di mana-mana, ada gempa bumi di mana-mana, ada puting beliung di mana-mana. Yang muncul sekarang, yang lagi viral adalah corona. Ini semua laskar yang besar, ini semua Goliat akhir zaman. Tetapi Tuhan katakan, Yosafat mengambil keputusan cari Tuhan, berdoa dan berpuasa. Artinya lebih dekat dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, betul-betul memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Artinya jadikan Yesus itu nomor satu, Dia segala-galanya. Katakan haleluya. Saudara tahu kekristenan akhir zaman, ketika corona muncul, semua pakai ayat Mazmur 91. Bisa baca ayatnya? Mazmur 91. Baca ayatnya. Firman Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, Tuhan akan melepaskan kita dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepasnya Ia akan melindungi engkau. Terus? Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesediaannya ialah perisai dan pagar tembok. Terus? Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Engkau tidak perlu takut tentang kedahsyatan malam. Terhadap pada Engkau yang tidak terbang. perlu takut Iya. tentang kedahsyatan malam. Terus? Terhadap pada yang terbang di
hatimu jangan terantuk kepada batu. Terus. Singa dan ular tedung akan Singa dan ular tedung. Singa, ular tedung. Penyesatan, politik setan, pergerakan iblis akhir zaman itu akan datang, membuat banyak umat Tuhan, hamba Tuhan akan mengalami proses pencobaan yang luar biasa. Iblis akan masuk dengan roh Potifar, roh Yudas, roh cinta uang, itu akan masuk pada kita hamba Tuhan. Banyak yang jatuh oleh karena Isabel, roh Isabel itu menghancurkan peran kenabian. Itu semua akan kita hadapi. Singa, ular tedung, semua akan datang berbaringan. Tetapi Alkitab bilang ayat 14, suku hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. dari ayat 1 sampai ayat 13 Tuhan bilang penyakit sabar tidak akan datang kepadamu, panah di waktu siang tidak akan datang kepadamu, virus corona tidak akan datang kepadamu. Itu janji Tuhan. Tetapi kepada siapa? Ayat 14 bilang kepada hatimu melekat kepada Tuhan, kepada engkau yang nomor satu kepada Tuhan, yang andalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang cari Tuhan. Itu maksudnya Mazmur 91. Haleluya. Mazmur 91 itu berlaku kepada orang yang cari Tuhan, yang takut Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan, yang melekat hatinya kepada Tuhan. Alkitab bilang mereka akan lihat Mazmur 91 akan digenapi. Karena itu waktu Yosafat mendengar berita dia akan diserang, Yosafat mengambil keputusan cari Tuhan, melekat hatinya kepada Tuhan. Dia cari Tuhan, dia bangun hubungan intim dengan Tuhan. Sudah saatnya umat Tuhan putuskan kontrak kita di mana kita terlalu lama hidup dalam kehidupan yang mengalir dalam kehidupan gaya hidup mengikuti pola dunia. Sudah waktunya kita putuskan kita ikut pola hidup, pola surga. Kita cari Tuhan, dia Tuhan kita. Kita cari dia, masuk lebih dalam, temukan dia, dan mari punya hubungan intim dengan Bapa di surga. Katakan haleluya. Itu membuat kita akan lihat aku akan mengalami kebebasan dan kemenangan. Katakan haleluya. Yosafat mengalami kemenangan dimulai dari apa? Karena dia melekat hatinya kepada Tuhan. Cari Tuhan, takut Tuhan, andalkan Tuhan, melekat hatimu kepada Tuhan. Itu maksudnya nomor satukan Tuhan, dia segala-galanya. Satu kali Tuhan Yesus tiba-tiba ada orang Farisi, bahkan murid-muridnya datang pada Yesus dan berkata, Tuhan, kami akan ikut engkau kemanapun kau pergi. Dua orang bilang begini, Tuhan, kalau mau ikut Tuhan Yesus, walaupun dunia bergoncang, walaupun kalian suka, kau akan mencintai Tuhan dan akan ikut Yesus. Dan satu murid berkata, Tuhan Yesus, aku akan ikut engkau, tetapi izinkan aku dulu menguburkan orang mati. Tuhan Yesus katakan begini, biarkan orang mati kubur orang mati. Ikutlah aku, kata Yesus. Di akhir zaman ada dua tipe orang Kristen. Yang pertama ikut Yesus, kedua kubur orang mati. Apa arti ikut Yesus? Apa arti kubur orang mati? Saya mulai dulu dengan kubur orang mati. Kubur orang mati maksudnya begini, mereka tidak berfokus kepada Sang Juru Selamat, sumber segala-galanya, Tuhan Yesus sendiri yang sudah bilang, ikut aku tahu kebutuhanmu, aku tahu hidupmu, aku Tuhan berkuasa di bumi dan di surga, aku Tuhan memberi hidup kekal. Tetapi si murid Yesus berkata, kita mau kubur orang mati dulu. Itu artinya masih memikirkan kehidupannya, masih memikirkan keadaannya. Ingat, kubur orang mati itu adalah kehidupan yang berfokus kepada hikmatmu, pada kemauanmu, pada kehendakmu. Itu membuat kita terjebak. Dan kubur orang mati, Tuhan bilang, ikut aku, Tuhan Yesus dia segala-galanya. Katakan haleluya. Kubur orang mati itu adalah terjebak dengan filsafat-filsafat yang kosong. Kubur orang mati itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan hikmat manusia, mengandalkan kekuatan manusia. Kubur orang mati itu adalah orang-orang yang jauh dengan Tuhan, yang berkata orang yang kaya lebih kuat, dia yang hidup. Itu adalah kubur orang mati, berfokus pada keadaan dunia. Tapi Tuhan bilang, ikut aku, Tuhan Yesus segala-galanya. Katakan haleluya. Kubur orang mati itu bicara kehidupan yang berfokus kepada keadaan yang ada. Jadi murid ini masih memikirkan keadaannya, memikirkan orang yang mati saudaranya mungkin barangkali. Kalau boleh kita kubur orang mati dulu,
sendiri, mengandalkan hikmatnya sendiri. Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima. Baca kelas. Amsal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengar baik-baik, Tuhan katakan begini, ikutlah aku, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Terus, Dan janganlah bersandar kepada bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, pada akalmu sendiri, pada kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Itu hanya menghancurkan kita, membuat kita hancur dan gagal. Tuhan bilang, ikutlah aku, percaya kepada Yesus dengan segenap hati. Katakan haleluya. Terus, Akuilah dia dalam segala pelakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu. Saya akan jelaskan sebentar. Jadi dengar baik-baik. Yosafat mengambil keputusan. Cari Tuhan, berdoa dan berpuasa. Gereja Tuhan akhir zaman sudah terlalu malas untuk berdoa, apalagi berpuasa. Tahukah saudara arti berdoa berpuasa? Arti doa dan puasa itu adalah supaya kita semakin berkurang-kurang Tuhan yang pertama-tama. Kita semakin kecil Tuhan yang semakin besar. Berdoa berpuasa itu menyadari kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa membuat apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu Tuhan bilang berdoa dan berpuasa. Cari Tuhan, cari Tuhan. Orang sekarang akhir zaman sudah malas berdoa, apalagi berpuasa. Ini kekuatan yang perlu kita miliki. Ingat, saudara tahu, virus corona tidak bisa kelihatan. Tapi yang anehnya begini saudara. Orang tiap hari dari Jawa, pagi di pasar, siang sore di tengah kampung. So kena panas, hujan, kurang petir, orang yang konyanda. Tetapi kenapa tidak bisa kena corona? Karena corona sumalo pada orang. Haleluya. Sumalo tuh corona. Tapi justru yang kena adalah orang-orang yang di zona nyaman, orang-orang di perkantoran, bangun sok AC, tidur sok AC, makan semua sok teratur. Corona lagi. Kenapa? Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara tahu orang ini sok kena panas hujan tiap hari. 2 bulan kami dari KKR, sok 77 tahun, sok kena hujan, kena panas, masuk di pasar, di tempat-tempat kotor. Tetapi kalau Tuhan yang menyertai, dia berikan perlindungan, dia berikan perlindungan, ada proteksi dari surga. Katakan haleluya. Haleluya. Karena itu kita umat Tuhan. Saudara tahu, biar Tuhan berkurung diri, biar tutup mata, biar tutup hidung, tutup mulut, bungkus tuh kaki di kos kaki, tutup tangan sebungkus. Kalau Tuhan mau izinkan, biar cuma bibi gigi bisa mati, saudara. Haleluya. Alkitab bilang, selain rambut pun Tuhan tidak akan izinkan jatuh. Kalau tidak akan mau jatuh, kalau Tuhan tidak mengizinkan, ada proteksi dari surga, ada perlindungan dari surga. Katakan haleluya. Haleluya. Cuma Tuhan minta buat kita semua, jangan bangun pagi, sok corona sudah pikir. Mau makan pikir tuh corona, bangun pagi kok pikir tuh corona, semua tidur pikir tuh corona. Tolong hati pikiran kurang corona semua, sehingga kita kadang-kadang sudah ketakutan. Pikirkan tentang Tuhan, pikirkan tentang Yesus yang luar biasa. Itu yang perlu kita pikirkan. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Karena itu Alkitab bilang, Yosafat ketika dengar ada berita atau laskar besar menyerang, dia mengambil keputusan dekat dengan Tuhan, cari Tuhan, takut Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, berdoa dan berpuasa. Sadar. Haleluya. Yang kedua, terus baca ayatnya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. 22, kembali ke 2 tahun pasal 20. Perhatikan yang kedua, apa yang perlu kita lakukan ketika menghadapi corona, ketika menghadapi dunia akhir zaman. Kita perlu protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, jaga imun. Tapi yang paling penting adalah kembangkan, bangkitkan, jaga imun imanmu, supaya kau takut akan Tuhan, supaya sadar berbalik kepada Tuhan. Itu yang kita jaga, itu yang kita perlu cari. Katakan haleluya. Haleluya. Terus, Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda. dengar baik-baik. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Di samping kita mencari Tuhan, takut Tuhan, andalkan Tuhan, nomor satu kan Tuhan. Yang kedua, Alkitab bilang Yosafat kumpulkan jemaatnya
Yosafat bilang, kita masih punya Tuhan yang besar, Allah yang besar, Allah yang besar, Tuhan yang dahsyat. Katakan haleluya. Haleluya. Terus ayat. Dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Yes, yes. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan. Oh, sehingga kuasa. tidak ada orang yang Kuasa dan keperkasaan, kedahsyatan Tuhan ada pada Allah sendiri, pada Tuhan yang besar. Tidak ada seperti Yesus yang luar biasa, yang membebaskan tawanan, melepaskan yang terikat, memberitahukan tahun selamat, tahun kebebasan. Tidak ada yang seperti Yesus. Dia Tuhan yang hebat, dia Tuhan yang luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Yes. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam rumah kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Yosafat berkata begini, waktu dia dengar ada laskar yang besar, waktu kita dengar ada corona, waktu kita dengar ada masa sukar, dengar baik-baik, jangan besarkan masalah, jangan besarkan corona, jangan besarkan kegoncangan. Tetapi Yosafat bilang, bukankah aku Allah yang besar, yang luar biasa, yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian? Bukankah aku Tuhan yang membawa bangsa Israel, ada tiang api di waktu malam, tiang awan di waktu siang? Bukankah Engkau Tuhan yang besar, yang membelah laut Teberau? Itu Tuhan yang besar. Artinya Yosafat itu dia meneguhkan umatnya, memberitahukan umatnya, besarkan Tuhan, berdiri kokoh, aku Yesus luar biasa, aku Yesus dahsyat. Itu menjadikan engkau akan berdiri kokoh, akan kuat di akhir zaman. Jadi Alkitab bilang, jangan takut dengan keadaan dunia, jangan besar-besarkan masalah, jangan besar-besarkan COVID-19, tetapi besarkan Tuhan dalam hidupmu. Besarkan Yesus, dia dahsyat, dia luar biasa, bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Besarkan nama Yesus yang luar biasa, karena dia Tuhan yang berkuasa, yang bisa memberitahukan jawaban buat kita. Jangan hari-hari ini kita terjebak dengan keadaan. Karena itu kita memulai dulu dengan cari Tuhan. Ya. Cari Tuhan, takut Tuhan, andalkan Tuhan, melekat hatimu kepada Tuhan. Kedua, setelah engkau mencari Tuhan, mengenal dia lebih dalam, setelah engkau memiliki kehidupan yang benar dalam Yesus, setelah engkau masuk dalam tawanannya Roh Kudus, maka saat itu yang ada padamu adalah kebesaran Tuhan, yang ada padamu kedahsyatannya, yang ada padamu urapannya, yang ada padamu kasihnya yang luar biasa, yang nyata atasmu. Itu membuat engkau tiap hari engkau akan alami hidupmu tinggal di bumi sama seperti di surga. Amin. Ada haleluya? Haleluya. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan waktu menghadapi keadaan dunia sekarang? Ayat 12. Ayat 12. Firman Tuhan, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yang ketiga, Yosafat berkata kepada Tuhan, Tuhan. Yang pertama Yosafat katakan, dia cari Tuhan, dia andalkan Tuhan, dia melekat hatinya kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa. Kedua, Yosafat dia meninggikan Tuhan, dia mengakui Tuhan yang besar dan luar biasa. Dia tidak mengakui kebesaran kehebatan daripada musuh. Tetapi yang ketiga, Yosafat mengakui dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita harus mengakui kita tidak bisa berbuat apa tanpa Yesus. Tanpa Yesus kita binasa. Tanpa Yesus kita tidak bisa hidup. Karena itu mari kita sadar bahwa hidup kita cuma hanya Tuhan, cuma kasih karunia Tuhan. Alkitab dan Yosafat berkata, kami tidak mampu, kami tidak kuat, tetapi hati kami tertuju kepada Yesus. Kami tidak mampu, kami tidak kuat menghadapi dunia akhir zaman, tetapi hati kami tertuju kepada Yesus. Dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang besar dan luar biasa. Dan ayat yang luar biasa ditutup pada ayat selanjutnya, pada ayat 22. Coba baca, dengar baik ayatnya. Firman Tuhan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan
Terus tadi. Terus ayat 14. Setelah dia mengakui, terus 12, 13, terus baca. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Terus. Lalu Yesdiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Terus. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Janganlah kamu takut dan terkejut. Janganlah kamu takut dan terkejut. Janganlah kamu takut dan terkejut dengan keadaan dunia yang bergoncang, dengan virus corona, dengan misteri dunia ini. Janganlah kamu takut, kata Tuhan. Dan kenapa? Karena Tuhan katakan, bukan kamu yang berperang, tetapi aku ganti berperang. Tuhan ganti berperang atasmu. Katakan haleluya. Keluaran 14 ayat 14. Kamu akan diam saja, aku akan ganti berperang. Tuhan ganti berperang kepada siapa? Kepada orang yang pertama yang mencari Tuhan, andalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Yang kedua, kepada kita yang tiap hari senantiasa meninggikan Tuhan, mengakui Tuhan yang hebat dan luar biasa. Yang ketiga, kepada kita yang mengakui kita tidak bisa berbuat apa-apa sama Tuhan, kita sadar kita penuh kerendahan hati. Itu membuat Alkitab bilang, aku akan ganti berperang atasmu. Engkau akan diam saja, engkau akan tenang saja. Alkitab bilang Tuhan Yesus menyertai kita. Dia memberi kekuatan, memberi kemenangan, dan memberi kepastian. Haleluya. Haleluya. Kita tepuk tangan yang begitu. Haleluya. Dahsyat. Saya percaya semua umat Tuhan yang ada di negeri ini, di kota Manado, di IT Center ini, dengarkan suara Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita mulai kembali kepada jalan yang benar. Takut akan Tuhan, cari Tuhan, andalkan Tuhan, karena Dia segala-galanya. Dia Yesus Kristus Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun Dia menyertai kita. Katakan haleluya. Yang kedua, biarlah kita semua setiap hari mengakui Tuhan yang besar, mengakui Yesus yang kita sembah. Dia segala-galanya. Dan biarlah kita senantiasa sadar kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Dalam Yesus ada kemenangan, dalam Yesus ada kepastian, dalam Yesus ada keselamatan kekal. Katakan sama-sama haleluya. Tuhan memberkati. Beri tepuk tangan yang beri begitu. Mari semua tim, saya minta semua ada di sini. Hanya pemain musik yang di belakang. Pak Pelita bawa tolong. Haleluya. Dahsyat kau Tuhan. Mari semua umat Tuhan, kita tersungkur di kaki Tuhan semua di tempatnya. Datang merendahkan hati, merendahkan diri seperti Yosafat. Dia berlutut di kaki Tuhan. Datang tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan dan tersyukur di kaki Tuhan. Mari di sebelah sana. Jesus. Musik terus. Yes. Kami datang tersyukur di kaki-Mu Bapa. Maka isi kota ini, maka isi negeri ini Tuhan. Jesus. Haleluya. Haleluya.
untuk menangisi, mendoakan negeri ini, mendoakan kota Manado, mendoakan Sulawesi Utara, mendoakan Indonesia ya Tuhan. Biar betul-betul kami lihat pertolongan Tuhan dinyatakan atas Indonesia, atas Sulawesi Utara, atas Manado ini Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan, kerajaan-Mu ditegakkan, biar perkara-perkara surgawi dinyatakan buat Manado ini. Haleluya. Kami mau berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang sementara menyaksikan KKR jalanan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sementara menjamah hati mereka. Tuhan, kami percaya terjadi pertobatan Tuhan. Mereka membuka hati mereka untuk Kau. Mungkin mereka terikat Tuhan dengan dosa Bapa. Kami percaya bahwa Kau mengasihi mereka. Ampuni mereka Tuhan. Yang mereka membuka hati, mereka undang Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Mereka hidup baru di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya urapan kuasa Tuhan, Roh Kudus sementara menjamah mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Tuhan sementara memulihkan, menyembuhkan mereka. Sakit apapun yang mereka alami saat ini, kami percaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau rasakan kesembuhan dari Tuhan. Engkau rasakan pemulihan dari Tuhan. Pemulihan keluarga terjadi atas hidupmu. Dalam nama Yesus, keluargamu dipulihkan oleh Tuhan. Engkau pulang ke rumah, engkau dipulihkan oleh Tuhan. Keluargamu, bahkan sakitmu, bahkan apapun yang kau alami, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya lawatan-Mu terjadi malam ini Bapa. Kami percaya yang mendengarkan berita firman Tuhan hari ini, oh kami percaya mereka pulang membawa sukacita dan sejahtera bagi keluarga mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terjadi keselamatan, terjadi keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sementara mengendarai mobil, motor, berjalan kaki, kami percaya Roh Kudus sementara menarik mereka. Roh Kudus sana menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa kepada Tuhan untuk kota kami yang tercinta, kota Manado. Bapa, kami percaya Manado ada di hatinya Tuhan. Manado ada dalam genggamannya Tuhan. Manado berarti menara doa. Kami berdoa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tersungkur di hadapan Tuhan di tanah ini, di kota ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kota kami, kota Manado, dengan hujan pertobatan, hujan keselamatan, roh takut akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh pengenalan yang mengenalkan Tuhan menjadi bagian. Oh masyarakat yang di kota kami, diberkatilah kota Manado Tuhan. Dijauhkan segala macam malapetaka, mara bahaya, kecelakaan apapun. Dijauhkan dari virus-virus yang berbahaya, sakit penyakit yang berbahaya. Ditolak di dalam nama Yesus. Kalau Tuhan izinkan terjadi, kami percaya Tuhan sementara memurnikan setiap iman orang percaya. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Sulawesi Utara kami bawa kepada Tuhan. Tanggal 9 Desember nanti Tuhan ada pilkada Tuhan. Kami hanya serahkan semua ke dalam tangan pengasihan daripada Tuhan. Terpilih pemimpin yang takut akan Tuhan untuk membawa Sulawesi Utara, untuk membawa kota Manado Tuhan. Oh ke jalannya Tuhan, sehingga Tuhan terpilih pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang bertanggung jawab atas kota kami Tuhan. Kami mau berdoa diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan TNI Polri Tuhan, kami mau berdoa Bapa, mereka menjaga keamanan. Engkau berkati mereka Tuhan. Keamanannya di Sulawesi Utara kami percaya ada dalam genggamannya Tuhan. Kami mau berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Doa kami di syukur kami, segala puji syukur hormat kemuliaan bagi Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara-saudarakan haleluya dan beri tepuk tangan yang mulia. Aku diberkati dan menyanyikan pujian ini. Biarlah berkat Tuhan tercurah lebih lagi buat warga masyarakat yang ada di kota Manado, Sulawesi Utara. Sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan buat segala berkat yang terjadi, yang tercurah atas hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kasih setia.
sangat besar bagiku. Dengan ucapan syukur aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Mari saudara berkati kota ini, berkati setiap warga masyarakat yang ada. Tuhan kami, aku diberkati semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena anugerah Tuhan. Sekali lagi sama-sama, aku diberkati semua. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Sama-sama. Bersoraklah bagi Tuhan. Mari kita sama-sama semuanya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis tak dikalahkan. Sama-sama semua. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Semua. Bersoraklah bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis tak dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan. Mari semuanya ditinggalkan lagi semua. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan. Lagi-lagi bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Maranatha. Maranatha. Yesus. Yesus. Mari katakan dengan iman, IT Center. Sekali lagi IT Center. Mari sama-sama kita semua yang ada malam hari ini seputaran IT Center, angkat kedua tanganmu saudaraku yang diberkati Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga, saudara kita katakan sorakan haleluya. Pada kali yang ketiga kita bersorak haleluya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Raja semesta alam Yesus Kristus namanya. Haleluya. Haleluya. Sama-sama saudara. Haleluya. Sorak-sorak tepuk tangan bagi Yesus. Semuanya katakan mana ada diberkati. Yang ada di sini sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Amin. Segala puji dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore malam hari ini.
Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas, katakan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku Tuhan, dan melindungi aku, amin, daripada malapetaka hingga kesakitan tidak beriman. Biar api Injil terus menyala dari kota Manado, haleluya. Biar api Injil terus menyala, menyala di torak hati, dan biar LDP cahaya syurga pancar dari Manado, dari dulu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita nyanyi pujian ini, biar api Injil terus menyala, dan biar api Injil terus menyala, menyala di torak hati, dan biar LDP cahaya terpancar dari Sulawesi Utara, dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Sekali lagi umat-umat Tuhan, warga kota Manado, sama-sama katakan, biar api Injil, biar api Injil terus menyala, menyala di torak hati, dan biar LDP cahaya terpancar dari Manado, dari dulu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dari dulu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus. Bapak Surgawi, akhir daripada misi surga menetapi ke-77, kami percaya kami lepaskan berkat buat pengelola IT Center yang ada Tuhan. Kami percaya biarlah IT Center ini diberkati Tuhan. Kami doakan menolak segala bentuk-bentuk pengisap pelompat Kami katakan berkat Tuhan akan melimpah-limpah atas IT Center ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Buat pihak-pihak pengelola, bahkan yang sudah bersama-sama, boleh menguruskan jalan Tuhan di misi 77 ini, misi surga, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dimanapun semua yang boleh menyaksikan, mendengar program surga ini, kami tahu ya Tuhan, kebesaran kuasa-Mu itu nyata atas mereka. Hamba-Mu lepaskan berkat buat yang menyaksikan live ini Tuhan, yang dari Indonesia, dari Toraja, dari Bali, dari NTT, dan semua daerah-daerah yang ada di luar Sulawesi Utara. Biarlah mereka tetap memiliki kekuatan, damai, sukacita daripada surga. Firman yang disampaikan semakin kuat dan semakin mereka berdiri kokoh. Tuhan memberkati yang dari luar negeri, yang tetap menyaksikan dari Singapura, dari Tokyo, dari Dubai, bahkan di negara yang lain yang sudah sering menyaksikan program ini. Tuhan berkati, apapun yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Sehat dan kuatlah mereka, terlindungi dan proteksi dalam surga. Urapan kuasa Tuhan turun buat setiap pembisnis yang menyaksikan program ini.
Setiap umat Tuhan yang ada, mari kita semua angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan tutup ibadah hari ini. Tuhan memberkati semua tim yang sudah melaksanakan, yang sudah bersama-sama di dalam pelayanan misi surga ini, tim doa yang ada Tuhan, tim altar, semuanya pemain musik, kami percaya Raja Wali tim dalam pemantauan, dalam perlindungan surga. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, Tuhan yang dimuliakan di atas segala-galanya. Biarlah misi surga ini Tuhan bukan membawa nama tim yang ditinggikan, tetapi biarlah misi surga ini Tuhan membawa nama Yesus, menyenangkan hati Tuhan. Dan misi surga datangnya dari surga untuk Tuhan mengingatkan kita semua supaya berdiri kokoh kuat dalam Tuhan. Maka karena itu terima berkat daripada Tuhan. Sesungguhnya Alkitab katakan, biar kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada kasih sayang Tuhan Yesus Kristus akan selalu menyertai kita, tidak pernah melepaskan kita dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera melimpah-limpah. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gereja yang percaya melakukan firman-Nya. Maka semua yang menanti ketika Tuhan mengangkat tangan, marilah kita sambut Dia sambil berkata bersama-sama, bilang bersama-sama, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapak sekalian, saya Dr. Sangir menyampaikan terima kasih sekali atas respon dari Bapak sekalian, di mana boleh meresponi ibadah KKR Penginjilan Jalanan ini. Dan karena memang ibadah ini kami tidak mengumpulkan massa, tidak ambil kursi duduk-duduk, tetapi yang penting Anda mendengarkan suara ini. Dan yang utama, saya menyampaikan terima kasih buat yang pengelola yang boleh kerjasama menghubungi kami untuk sama-sama kita menjadi berkat di IT Center ini, biar betul-betul IT Center ini berkati Tuhan. Terima kasih buat pimpinan yang ada dan juga yang sudah bekerja sama menghubungi kami. Terima kasih sekali, dan semua yang sudah bersama-sama tim tetap setia dengan Tuhan. Oke, saya menjumpai setiap pemirsa. Tuhan memberkati kita semua, dan kami akan masuk pada tahap berikut yang sudah fix di sana. Jadwal-jadwal surga yang sudah Tuhan berikan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Oke, karena itu kita berjumpa pada tahap berikut, pada misi surga, pelayanan penginjilan jalanan dari KKR Sulawesi Utara. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom.